Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah anakku semuanya, kita bersyukur pada Allah pagi hari ini masih diberikan kesehatan umur panjang sehingga bisa belajar kembali. Jadi alhamdulillah kita sudah sama-sama belajar melalui Google Meet. Namun tentunya banyak kekurangan ataupun masih ada yang belum bisa bergabung, maka Pak Ustadz kirimkan rangkuman daripada Google Meet yang sudah kita bahas tadi, yaitu tentang surah An-Nas dan surah Al-Falaq ya. Jadi yang pertama, sebelum kita mempelajari surah An-Nas, bahwa seorang muslim harus berdoa setiap atau sebelum melakukan sesuatu. Berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menciptakan semua makhluk di dunia ini. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk malaikat, manusia, kemudian jin, setan, tumbuh-tumbuhan, ya, semua yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat adalah makhluk yang paling patuh kepada Allah. Manusia ada yang patuh, ada yang ingkar kepada Allah. Sebaliknya setan hanya mengajak manusia berbuat keburukan atau kejahatan. Maka untuk itu kita dianjurkan untuk membaca surah An-Nas dan surah Al-Falaq, karena kedua surah ini kalau kita baca, insya Allah kita akan terhindar dari kejahatan setan maupun kejahatan dari manusia. Baik anak semuanya, kita baca surah An-Nas atau saya contohkan surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu contoh bacaan surah An-Nas. Jadi surah An-Nas adalah surah yang ke-114. Surah An-Nas termasuk surah yang terakhir dalam Al-Quran. An-Nas artinya manusia. Surah ini terdiri atas 6 ayat. Nah, kita dianjurkan membaca surah An-Nas sebelum tidur. Selanjutnya yang kedua surah Al-Falaq ya. Surah Al-Falaq artinya waktu subuh. Al-Falaq termasuk surah yang ke-113 dalam Al-Quran. Kemudian termasuk surah Makkiyah, terdiri dari 5 ayat. Ya, sama juga surah ini disunahkan atau dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur. Sehingga kedua surah ini yaitu An-Nas dan Al-Falaq dinamakan Al-Mu'awwizatain atau Mu'awwizatain, yaitu 2 perlindungan. Jadi 2 surah yang kita baca, insya Allah Allah akan melindungi kita selama kita dalam keadaan tidur. Karena ketika tidur itu kita tidak sadar apa yang terjadi ya. Baik anak semuanya, saya contohkan lafal surah Al-Falaq. Anda semuanya perhatikan dan dengarkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Itu contoh bacaan Al-Falaq. Nanti anak semuanya bisa latihan hafalkan di rumah. Untuk selanjutnya lihat halaman 37 ya. 37 tadi kita sudah sama-sama membahas
yaitu pernyataan pendapat setuju atau tidak setuju. Nomor 1, kolom nomor 1, anak muslim harus hafal surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Jawabannya setuju, centang setuju. 2, orang yang beriman hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman hanya berlindung kepada Allah, setuju. 3, membiasakan baca surah An-Nas dan Al-Falaq sebelum tidur. Jawabannya setuju. 4, kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja berada. Jadi kapan saja, di mana saja berada, yaitu kejahatan itu bisa terjadi tanpa kita sadari. Yang kelima, kita harus curiga kepada semua orang. Jawabannya tidak setuju. Kita tidak boleh seuzon kepada siapapun, ya. Harus tetap berhusnuzon, yaitu berprasangka baik. Demikian rangkuman Google Meet kelas 1 yang sudah kita pelajari tadi pagi, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.